Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada edisi renungan harian yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini untuk mengawali aktivitas yang akan kita lanjutkan untuk satu hari ini. Mari Bapak Ibu sejenak kita siapkan hati pikiran kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami rasakan melalui napas kehidupan, sukacita, kesehatan, dan semangat yang baru di tiap-tiap hidup yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi bekal kami untuk melakukan aktivitas kami lebih di satu hari ini. Untuk itu Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman dan firman-Mu dapat menjadi bekal kami. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengar. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu 22 Juli 2023 datang dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Perjamita bidwalu ayat 10 itu. Jadi takas mahwi desardok jadi-jadian ni debata, naso tardudu julmai pabahenan na aka namasa di hasianganon. Nang pe maradu ngalutan rohani julmai madiori, dang tagamon jupangsa tung surape ini narohani halak napistar liak botoon nadui dang tagamon jupangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bahwa karya pikiran Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita yang datang dari seekor rusa betina, yang dimana seekor rusa betina ini posisinya hendak melahirkan. Tetapi pada saat itu awan semakin gelap, kilatan petir menyambar dan menyulut ke bakar hutan. Karena hendak melahirkan, seekor rusa tadi menyingkir ke tepian sungai yang curam. Tetapi Bapak Ibu tahu-taunya ketika dia sampai di tepian sungai yang curam, di kanannya ada pemburu yang siap untuk membidiknya. Di sebelah kirinya ada seekor singa mengincarnya. Nah, melalui situasi itu rusa tadi hendak menyelamatkan dirinya dari pemburu ataupun singa. Namun pertanyaannya, apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus diperbuatnya? Alih-alih meratapi ancaman situasi, ia memutuskan untuk berkonsentrasi melahirkan. Rupanya Bapak Ibu, kilatan petir merusak konsentrasi pemburu dan bidikannya meleset mengenai singa. Hujan lebat pun turun sehingga pemburu segera berlindung melupakan buruannya, dan rusa tadi melahirkan dengan selamat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang boleh kita lihat dari peristiwa si rusa yang hendak melahirkan tadi ialah bahwa tak terselami bagaimana cara Tuhan atau
bagaimana tak terselaminya kita memikirkan hal yang ada di depan kita. Sama seperti firman Tuhan pada hari ini yang datang dari pengkhotbah. Bagi pengkhotbah, hidup itu penuh dengan misteri. Dan logika tidak selalu berlaku bagi pengkhotbah. Keadilan tidak selalu berbicara, dan pencarian tidak selalu menghasilkan. Kapanpun kematian bisa menjemput, dan inilah yang ia sebut kesia-siaan. Pengertian manusia terbatas sebab Allah, sang penyelenggara kehidupan ini, jauh melampaui kita. Pekerjaannya tak terselami dan tak terlindungi. Daripada hanya tercekat dalam lingkaran misteri yang menegangkan, pengkhotbah menyarankan supaya kita lebih berkonsentrasi untuk menjalankan tugas kehidupan yang ada di depan mata kita sambil menikmati buahnya. Dan pengkhotbah firman Tuhan mengarahkan kita pada saat ini, selebihnya biarlah menjadi rahasia pekerjaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya wajah kehidupan kita ini tidak ramah. Kiri kanan merupakan ancaman yang akan datang kepada kita. Ibarat kata, maju kena, mundur pun kena. Di dalam kehidupan ini, kita seperti terperangkap oleh situasi tak terkendali. Kita terperangkap oleh situasi bingung, tegang ataupun terjepit, dan serasa ingin menjerit. Nah, melalui situasi yang seperti itu, apalagi proses kehidupan yang boleh kita lakukan, yang boleh kita lewati, permasalahan yang boleh datang silih berganti, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Sebaiknya bagaimana kita menghadapinya? Nah, kalau dari firman Tuhan pada hari ini, kita diajarkan jangan pernah berkecil hati dan mari hindari pikiran-pikiran rumit. Mari kita kerjakan saja dulu yang harus dan yang perlu kita kerjakan, dan selangkah demi selangkah yakinlah semuanya akan lewat, dan biarkan rencana Tuhan selalu hadir, datang menghampiri kita. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang sanggup memakai banyak faktor untuk menuntaskan pekerjaannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tak terselami dan penuh misteri kalau boleh kita lihat proses perjalanan kehidupan kita. Tetapi bagaimana respon, bagaimana kepercayaan kita, seperti yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini, biarlah Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam setiap proses yang boleh kita lalui, sehingga kita boleh menikmati setiap proses itu, kita boleh menjalani dengan sukacita dan tanpa bersungut-sungut. Mari Bapak Ibu, kita arahkan, kita fokuskan segala kehidupan kita, segala kegiatan kita hanya kepada Tuhan kita. Biarlah Dia berkarya di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini dapat menjadi pedoman bekal hidup kami, terlebih menjalani aktivitas kegiatan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan bersukacita melakukan setiap aktivitas pekerjaan yang akan kami lakukan untuk hari ini. Berkati kehidupan kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, dan sertai kami melalui Roh Tuhan, agar kami boleh bersukacita melakukan kegiatan kami. Untuk keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai,
membimbing dan mengarahkan mereka. Apapun kegiatan dan aktivitas yang boleh mereka lakukan, biarlah itu semata-mata hanya untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati juga orang tua keluarga kami yang mungkin pada hari ini belum dapat maksimal melakukan aktivitasnya, mungkin karena keadaan sakit atau keadaan di dalam pergumulan ataupun ke dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing, memberi kekuatan agar di hari-hari yang akan datang keluarga kami, teman kami dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.